Anybody Om, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Mudah-mudahan kalian suka ya dengan rambut baru Manosuki ya. Yuhu. Oke, jadi gini. Persoalan atau polemiknya Agus dan Novi ini udah kemana-mana sih. Dan bahkan menyeret banyak orang yang akhirnya turun ke kancah pertarungan. Bahasanya ya. Oke, jadi FA dan Densu ini sudah saling serang ya. Terus masing-masing sudah melaporkan ke kepolisian. Nah, melalui PH-nya Densu, yaitu Mas Bagaskara, menilai bahwa si FA ini mempunyai si Bagaskara ini mempunyai sebuah keyakinan kalau FA itu akan segera mendekam ke jeruji. Kadang-kadang bahasa Indonesia itu susah ya. Oke lah, pokoknya dia mempunyai sebuah keyakinan kalau si FA itu akan mendekam di balik jeruji begitu. Nah, tentu saja mendengarkan hal itu, FA ini geram banget gitu. Coba sih kita mau lihat yuk, apa sih yang diucapkan sama si dia ini. Kita sudah menjalani rangkaian pemeriksaan, penyelidikan. Dalam laporan polisi saya yang laporin, mewakili klien saya pada melaporkan saudara FA. Jadi dalam minggu ini kita ada beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang saya hadirkan, termasuk memberikan tambahan beberapa bukti dan juga beberapa saksi dari pihak-pihak yang mengetahui langsung kejadian tersebut. Betul. Iya, jadi salah satunya ya perlu saya sampaikan yang menjadi saksi adalah saudari Olivia Alan selaku istri dari Denny Sumargo. Ya, dia sebagai saksi yang mengetahui langsung dugaan tindak pidana pasal 39 yang dilakukan oleh saudara FA. Karena pada saat kejadian itu saudara Olive ada di lokasi. Kemarin setelah Olive. Oke. Jadi hari ini Manosuki pengen banget untuk melihat sebuah possibilities atau kemungkinan yang sangat besar seperti yang dikatakan oleh PH-nya Densu kalau si FA ini bakalan mendekam ke jeruji begitu. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Ataukah dua-duanya Densu maupun FA ini laporannya mereka itu mempunyai kelemahan dan masing-masing tidak bisa dilaporkan atau tidak mempunyai sebuah nilai tuntutan begitu ya. Oke. Without any further ado, Madam Suki akan meminta izin dulu dari semesta ini. Apakah jawabannya ya? Sambil bayangin orangnya ya. Nah, oke. Sorry ya, Madam Suki agak pilek ya. Oke. Tapi sebelumnya, untuk menuju ke sana, Madam Suki pengen ngelihat perasaannya dari siapa ini, dari istrinya Densu ya. Karena kan keterangan dari PH-nya itu bahwa istrinya itu ada di tempat kejadian gitu. Apa yang dirasakan oleh istrinya Densu ini karena pelaporan ini dari istrinya begitu ya. Apakah dia merasa takut, stres, suaminya diperlakukan seperti itu ya kan, kita perlu tahu dari sisi istrinya dulu. Oke? Kita lihat di kartu tarot ini ya. Ini kartunya exactly sama dengan kartunya Densu ya. Waktu Manosuki lihat waktu dia ini merasa kayak dituduh menyuap Agus keluar ya. Berarti ini laki sama bini ini ya. Sefrekuensi ya. Kartunya sama nih. Oke. Nomornya aja nomor 2 pasangan. Oke, terus kartu berikutnya di sini apa? Kontrol. Oke. Sama loh. Ya ampun, kok bisa sama? Fighting.
Berarti kalau fighting ini berarti istrinya Densu ini merasa nggak terima ya, suaminya diperlakukan seperti itu. Ya mana ada sih seorang istri atau suami yang melihat pasangannya diperlakukan seperti itu, ya kan? Oke, kita baca ya. Di sini kartunya sama dengan Bang Densu waktu itu. Jadi si istrinya Densu ini memang melihat sebuah kejadian, ya, dan dia merasa bingung, ya, bingung. Terus dia berusaha pada waktu itu untuk mengontrol emosinya pada saat melihat suaminya itu ya pokoknya melihat kejadian itulah ya, akhirnya dia melaporkan. Ini kan ceritanya istrinya yang melaporkan begitu ya. Jadi dia itu merasa kayak pada saat itu dia nggak bisa mengontrol sebenarnya, tapi dia berusaha untuk mengontrol, ngerti nggak? Nah, pada selesailah mereka ini akhirnya bersih tegang dan Sudan FA ini, itulah timbul dalam pikiran istrinya itu, dia harus membela suaminya. Karena di kartu ini ada fighting, begitu ya. Oke, sekarang kalian tahu. Nah, sekarang kita juga mau cari tahu, sebenarnya laporan itu benarkah dari istrinya? Siapa tahu dari Bang Densu, iya kan? Pokoknya kartu tarot ini kan bisa jujur gitu loh, ya. Karena ini kan isinya energi semesta ya. Kalian itu juga bagian dari semesta tahu ya. Oke. Apakah benar istrinya ini yang menggugat? Ya. Coba kita lihat ya. Yes. Istrinya yang menggugat. Karena kartunya ini keluar apa? The Lover. Lihat nih. Jadi makanya kan kartu mereka tuh sama ya. Dua kartunya tuh sama, Densu sama Olive ini ya. Karena mereka itu sudah seirama, sudah sefrekuensi, udah pasangan yang soulmate gitu loh. Makanya kartunya The Lovers ya. Jadi istrinya Bang Densu ini nggak rela suaminya diperlakukan seperti itu ya. Makanya tuntutan itu memang benar adanya dari istrinya, bukan dari Bang Densu, bukan, tapi istrinya ya. Berarti nggak bohong ya. Dari Ono yang ini ya, yang timnya Novi ini nggak bohong ya, nggak ada bohong-bohongan ya. Oke. Sebentar, Manasuki. Oke ya. Nah, sekarang kita dengarkan video yang berikutnya supaya Manasuki ini nggak salah gitu ya, nggak salah mendengarkan ya, supaya informasinya itu benar. Sekarang kita menuju ke titik di mana si FA ini marah-marah ketika dia tahu bahwa dia ini dilaporkan. Gimana sih? Emangnya dirimu aja yang bisa melaporkan? Iya kan? Lihat nih apa yang diomongkan ya. Manasuki ini terus terang agak geli gitu loh dengan omongannya, dengan apa ya tanggapannya gitu. Coba kalian dengarkan sendiri aja ya. Oke. Sebentar. Sabar ya. Oke nih ya. Kemudian kita ngomong hajar, istrimu merasa tertekan, kau laporin saya ke polisi. Masyarakat tahu kok yang saya perjuangkan. Dan kelihatan, kalian kan punya catatan bahwa Denis Margo ngomong apa. Nyenyek. Saya ini adalah orang yang datangin rumah dia. Mana ada orang di Indonesia ini yang namanya datangin rumah, itu pasti ngajak berantem, bukan minta dipukul. Judulnya mau menunjukkan keberaniannya, bahwa dia tidak takut, Serina Pace, tapi minta dipukul. Belum pernah ada orang ujung pandang datang ke rumah orang. Ini harga diri, tolong pukul saya. Awalnya niat baik. Ya, sebentar ya. Jadi, urus saja perasaan istrimu yang gara-gara mulut mengatakan saya. Kemudian kita ngomong hajar. Urus saja perasaan istrimu katanya. Oke kan, bla 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 bla. Oke ya, jadi gimana ya? Ada kan dia juga melaporkan ya yang masalah kesukuan lah apa itu. Akhirnya kan Bang Densu udah bertemu dengan aliansi kesukuan tersebut dan oke, damai ya kan, karena bisa dijelaskan karena pertemuan itu gitu. Nah sekarang kalau misalkan istrinya yang melapor, suaminya digituin,
Ya kenapa nggak terima? Ya harusnya terima aja, iya kan? Kok katanya Bang Densu harus apa ya, urusin aja itu perasaan istrimu. Oh my God. Oke ya, sekarang karena kalian sudah tahu penggalan-penggalan dari video-video yang tadi dari orangnya sendiri ya. Oke. Sekarang kita mau cari tahu ke depannya nih. Katanya PH-nya Densu yaitu Bagaskara kan mengatakan saya punya keyakinan kalau si FA itu bakalan akan masuk ke jeruji besi. Ini Manasuki masih harus ini ya, harus apa itu namanya, harus benar-benar fokus ya, sebentar ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya apa. Di sini ada the star. Oke, harus 3 ya. Di sini ada magician. Oh my God. Oke, di sini ada kartu yang aku pilih 1, ternyata keluarnya 2. Oke. Ini pesannya. Dan ingat ya, ini disclaimer ya. Karena kan ini sudah menjadi sebuah pembicaraan di media atau di publik. Jadi sebagai tukang intip-intip ya, Madam Suki ya mengintip menjawab sesuai dengan hasil dari kartu ini. Ya, tapi mudah-mudahan ini nggak benar ya. Mudah-mudahan nggak benar. Oke, hasilnya adalah menurut keyakinan dari pengacaranya Densu, sebentar lagi atau FA itu bisa masuk ke jeruji besi. Ya, di sini ada the star. The star ini apa? The star ini adalah sumber energi dari bumi yang sangat besar. Bulan, bintang, matahari, gunung, ya kan? Nah, siapa lagi laut. Nah, itu kan sangat besar energinya, ya. Di sini bahwa sepertinya memang bukan hanya dari orang-orang yang di pihaknya Densu ya, bahkan ini udah netizen gitu, geram. Ya, mohon maaf ya, Emang Suki hanya membaca. Dan disclaimer ya, orang-orang ini sudah pada geram gitu loh dengan apa yang kita itu kan melihat ya. Kita itu kan melihat, kita punya mata, kita punya kuping, kita punya otak. Mata melihat, kuping mendengarkan. Isi kepala kita ini apa namanya? Menelaah, ya kan? Nah, jadi akhirnya di sini bukan hanya dari Densunya, bukan dari istrinya Densu, tapi banyak orang yang menginginkan hal itu gitu. Karena apa? Sepertinya kayak apa sih ini masalah apa? Kok kayaknya ditambah diaduk-aduk gitu, ngerti nggak? So that's why di sini magician ini seperti orang yang mengambil sebuah peluang yang membuat yang tidak ada itu menjadi ada, alias mengada-ngada. Ya kan? Nah, oke, magician. Dan di sini ada kartu. Nah, kalau Madam Suki bisa menangkap dari isi kartu yang nomor 3 ini, Madam Suki ini kasihan sama Agus. Ya, kenapa Agus nggak cepet sadar gitu? Karena gini loh, Gus, kalau misalkan kamu itu oke lah, kamu kecewa dengan ibu peri, ya ibu peri yang bernama Teh Novi itu. Kamu kecewa, tapi paling enggak kan kalian ini bisa mengakui dulu kalau kalian ini salah. Kalau misalkan kalian dihujat, ya udah terima aja dulu. Madam Suki aja cuman baca-baca gini aja dihujat kok. Dibully kok. Apalagi kalian yang sudah menggunakan uang tersebut. Udahlah, netizen itu, kalau nanti Agusnya itu dan Wawanya itu terutama sudah minta maaf katanya udah, sudah sujud katanya udah berkali-kali. Terus mau ngapain lagi? Kita kan juga punya harga diri, Bu Wawa ya. Jadi Ibu Wawa itu maunya bagaimana? Kalau Ibu misalkan namanya sanksi moral itu
harus kita itu membuktikan sebenarnya. Oke, kita salah. Oke, saya akan buktikan kalau memang saya menyesal. Memang saya bukan nantang. Kalian tuh nantang. Kalian tuh nantangin. Nah, Agus, ketika misalkan kamu didampingi oleh seorang pengacara, misalkan ya, I were him ya, misalkan aku menjadi dia, pengacaramu, ya aku akan datang sama ibu perimu. Ya, kalau kalian bagaimana? Kalau Madam Suki akan datang ke sana, nanya, ini masalahnya gimana sih? Sebenarnya Novi maunya apa? Mau diselesaikannya bagaimana? Terus kamu butuh orang ketiga nggak supaya si Agus ini cepat mendapatkan perawatan. Begitu, bukan malah melaporkan. Coba lihat dari laporan ini kan akhirnya membuat sebuah apa ya drama yang nggak selesai-selesai akhirnya. Nah, ini kartunya Agus ya. Dan ini kartunya pengacaranya. 3 ini. Ini pesan. Ini adalah kartunya pengacaranya. Ini kartunya Agus. Makanya Madam Suki memberitahu melalui intuisi aku kasihan sama Agus. Agus ini korban loh. Sekarang gini loh, kepikir nggak sih kalian ini? Ya, kepikiran nggak sih kalian ini? Pengacara-pengacara yang sekarang itu pada keluar dari gunung, kebayang nggak kalian? Bisa nggak kalian memprediksikan? Bisa nggak kalian menduga berapa kalau mereka mendapatkan mendapatkan fee dari pekerjaan mereka? 1 juta, 2 juta? Nggak mungkin kan? Misalkan 1 M, mungkin. Di atas 1 M, misalkan 2 M, mungkin. Kalian tahu kan yang ceritanya Bapak Sanjay itu, malahan dia bilang, oke, Bu Elsa yang 16 M itu adalah fee-nya. You can imagine that. Jadi kalau hanya 1,5 M itu dikit menurut mereka. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan udah kejadian kayak gini, kan kasihan si Agusnya. Iya kan? Nah, ada nggak sih kalian berpikir bahwa ini sebenarnya apa sih yang ada apa di balik drama donasi ini? Sudah nggak kalian berpikir ke sana? Pasti udah ya. Madam Suki yakin kalian udah berpikir sampai ke sana gitu. Oke, kita teruskan ke Agus. Jadi Agus ini hanya korban sebenarnya. Makanya Densu mengatakan, Agus ini korban. Jangan sampai ada korban yang lain. Maksudnya siapa? Ya ibu peri itu dikorbankan. Ya kan? Jadi ada orang 2 ini yang akan dikorbankan. Oke? Nah, di sini ada pesan semesta. Pesan semesta ini ada di moon, the moon. The moon ini kartunya positif, tapi artinya really bad, negatif. Karena the moon ini adalah musuh di dalam selimut, Agus. Ya? Musuh. Ya, musuh di dalam selimut. Akhirnya ada banyak orang lagi sekarang yang ikutan gitu loh. Ya. Nah, the moon ini digambarkan seorang gadis yang tenggelam. Ya. Apakah gadis ini hanyalah sebuah sosoknya Agus dan Novi? Apakah the moon ini yang digambarkan sosok yang tenggelam ini adalah Agus ataukah Novi ataukah dua-duanya? Sedangkan di sini ada bulan yang sangat besar. Di sini ada serigala yang menggaung-gaung. Ada 2 serigala yang menggaung-gaung. Kalian tahu kan serigala itu makhluk apa? Makhluk yang dia adalah binatang malam yang dia ketika dia melihat korban, dia tidak akan mengampuni gitu istilahnya. Dia akan terus kejar sampai mati. Ya, itu serigala. Nah, di baliknya bulan ini ada apa? Karena bulannya terlalu gede menurut aku. Oke, pikir aja sendiri. Jadi begitu ya yang Madam Suki berikan kayak cerita ya, story di
telling story-nya, begitu maksudnya. Nah, kalau pertanyaannya, apakah FA ini seperti yang dikatakan oleh Bagaskara, PH-nya istrinya si Densu, apakah dia bisa masuk ke ini, ke jeruji? Jawabannya bisa banget. Tetapi sepertinya ketika nanti dia akan masuk, ada yang menolong. Yang menolong ini siapa menurut kalian? Ya udah, silakan bantu untuk berpikir ya, ditulis inisialnya aja, jangan orangnya ya. Oke, begitu aja, waktunya udah habis. Buat kalian yang mau reading tarot, silakan DM di Instagram Madam Suki. Dan ini berbayar di nomor 08 222 902 3699. Buat kalian yang mau penyembuhan, misalkan penyembuhan emosional kalian, pokoknya seputaran mental issue kalian lah ya. Tapi sebaiknya Madam Suki menganjurkan atau menyarankan kalian datang dulu aja ke psikolog kalian atau ke psikiater kalian ya. Ingat kalau kita misalkan sakit dalam pikiran kita, sakit dalam emosional kita, itu bukan berarti kita gila, enggak sama sekali, ya. Itu berarti kita peduli. Karena kebanyakan klien-klien Madam Suki yang datang ikut program Pakai Cahaya itu, setelah mereka mendapatkan perawatan dari psikolog bahkan psikiater mereka, ya. Jadi dibuat sebagai sebuah alternatif terakhir begitu. Dan mudah-mudahan kita berjodoh ya. Tapi untuk ikut program Pakai Cahaya, kalian disarankan untuk konsultasi melalui kartu tarot dulu atau reading tarot dulu. Ingat, kartu tarot adalah seni membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target, atau seni membaca situasi dan kondisi. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.